Halo guys, David di sini dan ini adalah video perbandingan feature phone dari merek Evercost, Advan, Mito, Polytron, iCherry, dan Strawberry. Buat yang mau ngeliat isi kotak kelima HP ini selain dari merek Evercost, proses unboxingnya bisa dilihat di video yang linknya sudah saya taruh di bawah. Sementara untuk merek Evercost sendiri, HP yang ada di video ini beda sama yang ada di video unboxing karena memang udah diganti. Di video ini, saya nggak bakal ngebahas soal spesifikasi atau fitur-fitur biasa yang sudah lumrah ditemui di tiap feature phone, karena durasi videonya bakal panjang banget. Lagi pula, setelah saya ulik-ulik beberapa saat, saya menemukan bahwa tampilan antar feature pun nggak jauh beda. Bahkan ada yang sama persis walaupun mereknya beda. Sebagai gantinya, saya akan membahas poin-poin yang menurut saya penting untuk dimiliki sebuah feature phone, seperti harga, kualitas menelpon, kualitas speaker, ketahanan baterai, dan lainnya. Semua data yang saya kumpulkan sudah saya rangkum di sebuah file Google Sheets dan bisa Anda lihat melalui link di bawah. Tapi perlu diingat, kalau data di sana ada yang bersifat subjektif, kayak kualitas suara ketika menelpon dan kualitas speaker, tapi ada juga yang sifatnya objektif, kayak tingkat ketahanan baterai dan harga pasaran. Sisa video ini adalah penjelasan soal bagaimana saya ngedapetin data-data itu beserta kesimpulannya. Ayo kita mulai. 1. Harga. Cara saya mencari informasi harga ke-6 HP ini cukup sederhana. Saya masuk ke situs Tokopedia dan Bukalapak dan memasukkan keyword seri HP-nya, lalu mencari harga termurah yang ada di sana. Yang cukup unik, ternyata toko yang menjual feature phone lebih mudah ditemui di luar Jawa. Kalaupun ada di Jawa, harganya lebih mahal. Jadi biar adil, saya memutuskan untuk mengambil harga HP termurah yang dijual di Jakarta. Ke-6 HP ini memang punya harga yang murah banget, karena nggak ada yang lebih dari 250.000. HP paling murah adalah Mito 122 dan Advan Hammer R3D yang harganya 140.000. Lalu yang paling mahal adalah Evercost C6K yang harganya 235.000. Buat feature phone yang biasanya cuma dipakai sebagai HP cadangan atau HP yang khusus dipakai buat nelpon dan denger musik, harga segitu memang udah pas. 2. Desain. Kalau bagian ini saya mutusin buat kasih julukan ke tiap HP aja. Buat iCherry C219 dan Mito 122, saya kasih julukan yang serupa, yaitu HP mainan. Secara penampilan, kedua HP ini memang kelihatan simpel dengan warna yang cerah. Kalau diangkat, bobotnya juga enteng banget. Tapi bukan berarti hal itu jelek sih, karena tampilan HP kayak gini juga ngasih kesan lucu dan bisa bikin pencopet jadi ragu mau ngambil HP ini atau enggak. Mungkin ada dari Anda yang cukup familiar dengan desainnya walaupun belum pernah punya kedua HP ini. Ya, kedua HP ini mirip Nokia 220, terutama bagian belakangnya. Buat Advan Hammer R3D, saya kasih julukan HP yang alot, karena tombol-tombolnya terbuat dari karet yang lembut, tapi feel menekannya nggak memuaskan karena terasa alot dan kita juga butuh usaha lebih dalam menekannya dibanding HP lain. Buat Strawberry CG, saya kasih julukan HP yang keras pakai banget. Di bagian depan aja, kita sudah disuguhi bahan yang mirip logam dan di bagian belakang terdapat backcase yang feel-nya juga keras. Kalau saya disuruh milih HP yang cocok buat nimpuk orang, saya bakal pilih Strawberry. Buat Evercost C6K, saya kasih julukan HP yang paling keren. Dengan warna hitam yang mendominasi tampilannya dan ditambah warna merah sebagai pendukung, HP ini bener-bener enak dilihat. Penempatan tombol-tombol di bagian depannya juga keren karena ada shortcut buat langsung masuk ke bagian musik. Kalau kita balik, HP ini juga kelihatan garang karena lubang speakernya ada di bagian atas dan bawah. Pokoknya menantang banget. Nah, kebalikan dari Evercost yang tampil kayak anak muda gaul, Polytron C202 tampil elegan dan ngasih kesan kalau ini adalah HP yang mahal, HP yang serius, dan HP yang dipakai oleh para bos. Peletakan tombolnya juga mirip sama Evercost yang punya tombol shortcut ke musik. Kalau kita balik, HP ini juga tampil kalem dengan peletakan kamera dan speaker yang dalam tanda kutip sudah sesuai aturan. Dan satu lagi, saya paling suka feel menekan yang diberikan HP ini. Rasanya halus tapi mantap. 3. Baterai. Untuk urusan ini, Evercost kayaknya menang jauh karena punya baterai berkapasitas 1100 mAh dan unggul lumayan jauh dari Advan, iCherry, atau Polytron yang punya kapasitas 800 mAh. Tapi mau di smartphone atau feature phone, kalimat spesifikasi bukan segalanya kembali berlaku di sini. Ketika saya uji daya tahannya dengan memutar radio dari baterai yang penuh sampai habis, Advan Hammer R3D berhasil menjadi juara dengan daya tahan kurang lebih 22 jam. Unggul lumayan jauh dari Evercost C6K yang bertahan sekitar 18 jam. Anehnya, Mito 122 yang kapasitasnya cuma 500 mAh bisa menjadi juara ketiga dengan daya tahan sekitar 14 jam.
iCherry yang punya kapasitas 800 mAh malah cuma tahan sekitar 8 jam. 4. Ukuran layar. Di bagian ini nggak banyak yang bisa dibahas, karena kelima HP di sini punya ukuran layar 2,4 inci yang kayaknya udah jadi standar feature phone. Yang beda sendiri cuma Polytron karena layarnya cuma berukuran 2 inci. Bagian layar yang besar di HP Polytron ini ya cuma bezelnya doang. 5. Vibrator. Bagian yang kelihatan remeh ini harus saya bahas karena ternyata nggak semua feature phone memiliki fitur ini. Buat saya, keberadaan vibrator jauh lebih penting dari teknologi smartphone kayak NFC atau gyroscope atau LED notifikasi atau sensor cahaya. Tanpa vibrator, HP kita cuma bisa di-set ke mode suara yang berisik atau diem sama sekali. Kalau lagi sekolah atau lagi meeting atau lagi boleh ribut sekalipun, saya selalu set HP saya ke mode getar karena nggak berisik, tapi tetap bisa kasih kita tanda kalau ada pemberitahuan baru di HP kita. Dan sayangnya feature phone Advan, iCherry, dan Mito nggak punya fitur ini. Sementara Evercost, Polytron, dan Strawberry punya. Kalau kita lihat harganya di awal tadi, ketiga HP yang punya vibrator memang punya harga yang lebih mahal daripada yang nggak punya. Mungkin itu ongkos tambahan biar HP-nya bisa getar. Ngomong-ngomong soal ada atau tidak, cuma HP iCherry yang nggak punya lampu LED buat center. Merek lain ada semua. 6. Kamera. Kalau ini semuanya jelek. Jelek banget. Mungkin semua merek ngasih kamera ke feature phone mereka biar bisa bikin pelanggan mikir, anjir, HP 100 ribuan ada kameranya. Beli. Ya, tapi setelah ngeliat hasilnya, saya bisa pastikan kalau kamera di ke-6 HP ini nggak perlu dipusingin. Kalau perlu, malah lupain aja deh. Oh iya, kalau mau ngambil foto pakai ke-6 HP ini, pastikan HP-nya sudah dipasang kartu microSD. Karena memori di semua feature phone yang ada di video ini nggak bakal muat buat nampung lebih dari 5 foto. 7. Kualitas suara ketika menelpon. Ini adalah salah satu faktor penting buat feature phone, karena banyak orang yang membeli HP semacam ini cuma buat nelpon aja. Saya melakukan pengujian dengan cara menelpon smartphone teman yang menggunakan nomor XL, sementara feature phone yang dites di sini menggunakan nomor Telkomsel. Sinyal kedua nomor selalu tinggi dan stabil. Dan hasilnya, saya memutuskan kalau Mito punya kualitas paling bagus ketika menerima suara dari pihak seberang. Sementara untuk kualitas suara yang bisa dikirimkan ke 6 HP ini, Mito dan Polytron harus berbagi tempat. Secara keseluruhan, semua merek bisa bikin kita betah nelpon, kecuali Strawberry CG yang suaranya kedengaran pecah. 8. Kualitas speaker. Selain buat nelpon, biasanya feature phone juga sering dimanfaatkan buat muter lagu yang ada di kartu microSD atau radio. Dan buat urusan ini, Evercost C6K saya kasih nilai sempurna karena kualitas suaranya memang sudah sesuai tampangnya, yang pamerin 2 buah speaker gede di belakang. Bahkan suaranya boleh diadu sama suara yang dihasilin oleh smartphone zaman sekarang. Mungkin harganya bisa jadi yang paling mahal di antara ke-6 HP ini karena keberadaan 2 speaker ini. Kesimpulan, secara keseluruhan saya menyempitkan pilihan saya ke 2 HP, yaitu Polytron C202 dan Evercost C6K. Masing-masing HP punya kekuatan yang bisa ditonjolkan, seperti Polytron yang punya tombol yang paling nyaman buat ditekan, atau Evercost yang punya speaker dengan kualitas paling keren. Tapi jangan salah juga, speaker di Polytron sudah termasuk bagus, dan tombol di Evercost juga termasuk enak buat ditekan. Nggak ada yang salah. Desain keduanya juga dipilih sesuai selera aja. Apakah Anda suka yang keren dan flashy kayak Evercost, atau Anda suka yang elegan dan kelihatan kalem kayak Polytron? Keduanya juga punya vibrator yang keberadaannya sangat penting buat ada di sebuah HP. Satu-satunya kekurangan Polytron adalah layarnya yang lebih kecil. Tapi Evercost yang punya layar lebih besar juga harus ditebus dengan biaya yang lebih tinggi. Intinya, sesuaikan saja sama selera dan tentu saja budget yang sudah ditetapin. Kalau saya sendiri, saya lebih suka sama Evercost semata-mata karena layarnya yang lebih besar. Kalau di luar kedua HP ini, saya pilih Strawberry CG karena cuma dia yang punya vibrator. Demikian video perbandingan 6 feature phone dari Gadgetin. HP mana yang lebih Anda sukai? Komen di bawah ya. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!